Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggia Segila dengan NIM 121190055 akan mempresentasikan mengenai Writing for Research atau penulisan dalam penelitian. Nah, pembahasan pertama itu ada visual abstrak, di mana visual abstrak itu adalah ringkasan bergambar singkat dari temuan utama artikel. Hal ini bisa berupa kutipan, judul, baris dari, copyright, dan lain-lain. Nah, kegunaan dari visual abstrak itu pertama, menambah keterlibatan keuntungan 2 kali lipat jika dibagikan di media sosial. Yang kedua, memfasilitasi komunitas ilmiah dan komunitas umum. Ketiga, membantu pembaca untuk mengatur dan memproses data agar informasi yang diterima itu dapat lebih mudah dipahami. Dalam visual abstrak ini ada beberapa tokoh yang terlibat langsung, yaitu autor atau penulis, editor, tim media jurnal, staf magang, dan pihak ketiga. Untuk tahapan pembuatan visual abstrak, ada 3 tahapan atau 3 jenis. Yang pertama, sebelum memulai pembuatan naskah, di mana sebelumnya ini dilakukan pemeriksaan jurnal, kapan visual abstrak itu diperlukan. Yang kedua, ketika naskah diterima, di mana editor penanganan ini meminta langsung terhadap pembuatan visual abstrak. Dan yang ketiga, setelah publikasi, di mana permintaan editor ini atau penerbit setelah penerbitan dengan tujuan promosi di media sosial. Dasar pembuatan visual abstrak itu ada 2. Yang pertama, menemukan ikon atau piktogram bisa dari web atau layanan tertentu. Yang kedua, mengikuti aturan dan lisensi dari layanan yang kita gunakan. Dalam praktik pembuatannya, untuk membuat visual abstrak ini, pertama kita harus meninjau instruksi dari penulis yang dia minta. Yang kedua, menggunakan aplikasi pembuatan visual abstrak. Contohnya itu PPT. Yang ketiga, memasukkan komponen-komponen penting seperti judul visual abstrak atau artikel, representasi dari model, kesimpulan, nama penulis dan media sosial, serta daftar pustaka. Selanjutnya, mempaskan atau menyesuaikan ukuran dari gambar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Dan yang kelima, menyerasikan font dari permintaan autor atau penulis. Nah, untuk komponen visual abstrak yang baik itu harus memuat judul artikel, ringkasan metode jurnal penerbit, penulis dari visual abstrak, dan ringkasan. Nah, dalam membuat visual abstrak ini, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, visual abstrak yang dibuat harus informatif. Yang kedua, visual abstrak yang dibuat harus menarik. Dan yang ketiga, visual abstrak ini dapat diakses dengan mudah oleh banyak pihak. Nah, dalam visual abstrak ini ada beberapa aspek penting yang harus berisi di dalamnya, yaitu pertama, konsep, konten, audiens, dan tujuan yang jelas. Kedua, mode penyampaian atau komunikasi yang sesuai. Yang ketiga, perencanaan tata letak dan komposisi dari sketsa ini yang pas. Yang keempat ini, pewarnaan. Untuk pewarnaan sendiri ini, ada beberapa hal yang disorot. Yang pertama, menyorot terhadap aksibilitas. Yang kedua, asosiasi warna. Yang ketiga, skala dan tingkatan warna. Yang keempat, desain dari warnanya itu. Yang kelima, selaras. Untuk membuat abstrak visual ada beberapa tahapan. Yang pertama itu memilih visual sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, komposisi dan tata letaknya itu dapat terbaca. Dan yang ketiga, penyesuaian terhadap audiensi agar menarik perhatian. Materi selanjutnya ini adalah authorship atau karangan. Dalam authorship ini ada beberapa bagian, yaitu abstrak, perkenalan, metode, hasil, diskusi, kesimpulan, dan referensi. Untuk detailnya sendiri, abstrak ini merangkup masalah, metode, hasil, dan kesimpulan dalam satu kesatuan, di mana dia berbentuk paragraf yang akurat dan spesifik. Abstrak sendiri ini sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya karya yang kita ajukan. Dalam pembuatan pun abstrak ini bagaimana untuk membuatnya sependek mungkin atau sesingkat mungkin. Bagian selanjutnya adalah perkenalan, berisi konteks singkat kepada pembaca di mana bagaimana mengatasi masalah dan identifikasi solusi dari keterbatasan.
juga mengidentifikasi apa yang ingin dicapai oleh pekerjaan, serta memberi perspektif yang konsisten dengan sifat jurnal. Bagian selanjutnya adalah metode. Ini menjelaskan bagaimana masalah dipelajari, juga menyertakan informasi rinci dan prosedur yang diterbitkan pada sebelumnya. Dalam metode ini juga dijelaskan peralatan dan bahan yang digunakan dalam karya. Dalam metode ini kita harus mendapat persetujuan dari komite etik di mana eksperimen pada manusia dan atau hewan itu harus mengikuti standar etika yang berlaku. Bagian selanjutnya hasil. Dalam hasil ini kita menyertakan kepentingan utama, jelas dan mudah dimengerti. Pada hasil ini juga menyoroti temuan utama, serta memberikan analisis statistik yang disertai dengan ilustri atau gambar pendukung. Bagian selanjutnya adalah diskusi, di mana dalam diskusi ini merupakan interpretasi hasil dari bagian yang terpenting. Dalam diskusi ini kita harus berhati-hati dalam pembuatannya, di mana pernyataan yang tidak boleh melampaui apa yang didukung dari hasil, lalu ekspresi non-spesifik, dan juga tidak menggunakan istilah baru yang belum didefinisikan atau disebutkan dalam makalah. Bagian selanjutnya itu adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini harus jelas serta memberikan pembenaran untuk pekerjaan. Untuk bagian terakhir adalah referensi, di mana referensi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jangan terlalu banyak menggunakan referensi. Yang kedua, memastikan bahwa kita sepenuhnya telah menyerap informasi dari referensi yang kita ambil. Yang ketiga, menghindari kutipan publikasi yang berlebihan. Selanjutnya adalah review. Nah, dalam tahapan pengulasan, editor itu menunggu ulasan yang cukup dan mengirimkan saran revisi ataupun menolak. Nah, dalam hal ini, ulasan biasanya tidak cukup untuk kepentingan keadilan bagi penulis. Atau bisa cukup jika ulasan ini mengatakan hal yang sama dan memberikan rekomendasi yang konsisten. Selanjutnya, tahapannya penulis merevisi sesuai dengan komentar pengulas dan editor. Tahapan ketiga, editor menentukan apakah tinjauan itu diulang atau revisi itu diperlukan. Di mana ada beberapa alasan, di mana beberapa pengulas itu meminta peninjauan ulang atau revisi bersifat sangat teknis. Tahapan selanjutnya, editor pada akhirnya menerima atau menolak. Dengan beberapa siklus tinjauan ulang, itu merupakan jarang terjadi. Selanjutnya adalah proposal. Untuk meminta undangan dalam mengirimkan artikel ulasan ada beberapa cara. Yang pertama, pengajuan langsung, kedua dengan undangan, yang ketiga pre-submission inquiry. Untuk pengajuan langsung ini kita dapat langsung membuka situs dan mengirimkan proposal yang akan diulas. Kalau dengan undangan, editor itu akan menghubungi kita dengan undangan untuk menulis artikel atau kebalikannya, kita yang menghubungi editor untuk meminta undangan. Yang cara ketiga, pre-submission inquiry, ini penerbit ini menanyakan kepada editor apakah artikel yang kita buat ini cocok untuk jurnal mereka. Perbedaan dari proposal dan surat lamaran. Pertama, proposal itu dimaksudkan untuk memperkenalkan ide untuk sebuah naskah yang belum ditulis. Yang kedua, surat pengantar ini harus menyertai penyerahan naskah yang telah disusun dengan memperhatikan penulis dan topiknya. Yang ketiga, dan selanjutnya ada beberapa untuk kesamaan dari proposal dan surat lamaran ini ialah satu, menyampaikan kegembiraan, ketepatan waktu, dan kebaruan, membenarkan kecocokan dengan jurnal, dan yang ketiga, meluangkan waktu untuk mempelajari nama editor. Nah, alasan editor mengajukan permintaan terhadap proposal atau beberapa permintaan yang diajukan oleh editor. Pertama itu judul artikel yang sedang dikerjakan, yang kedua nama dan afiliasi penulis, yang ketiga ringkasan poin demi poin, dan selanjutnya daftar 10 hingga 20 referensi utama yang terbaru. Beberapa informasi yang mungkin dimuat dalam artikel itu pertama informasi penting.
di mana dalam informasi ini terdapat hal-hal yang diminta oleh jurnal di situs webnya. Misalnya penjelasan tentang topik, daftar referensi utama terbaru, format, daftar penulis, dan afiliasi. Yang kedua, informasi yang informatif tetapi tidak perlu, di mana contohnya seperti garis besar yang lebih panjang, termasuk angka yang direncanakan, dan juga tanggal penerimaan dan juga tanggal pengiriman yang diinginkan. Selanjutnya, informasi yang tidak terlalu berguna berisikan biografi penulis yang sangat lengkap, jumlah kata dan jumlah referensi, serta diagram batang jumlah publikasi dibandingkan dengan waktu yang ada di mana-mana. Cara menulis proposal yang baik. Pertama, adanya faktor X yang membuat proposal ini terlihat lebih hebat. Yang kedua, pertanyaan yang dirumuskan dengan baik untuk kepentingan umum. Yang ketiga, argumen jelas dan logis. Keempat, daftar referensi yang menunjukkan minat yang luas dan menarik. Terdapat hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menulis proposal untuk artikel ulasan. Yang pertama itu, kita harus menyertakan semua informasi yang dimintai oleh jurnal. Yang kedua, menjelaskan keahlian dan relevansi artikel yang diusulkan untuk jurnal. Yang ketiga, menunjukkan format artikel yang diinginkan. Keempat, menyesuaikan proposal untuk jurnal. Kelima, jangan berasumsi bahwa editor adalah seorang ahli dalam topik ulasan. Keenam, memberitahukan kepada editor sesegera mungkin jika terdapat pengecualian dari pedoman. Yang ketujuh, tidak berasumsi bahwa editor akan mengabulkan permintaan. Yang kedelapan, tidak menyamakan editor yang mengatakan tidak dengan editor yang menganggap proposal Anda itu buruk. Yang kesembilan, meminta saran dari rekan kerja, terutama yang berada di luar. Dan yang kesepuluh, menjelaskan mengapa topik ini menarik. Tidak menyatakan bahwa topik tersebut menarik. Oke, pembahasan selanjutnya itu adalah case report atau cara menulis laporan kasus. Laporan kasus adalah deskripsi terperinci dari perjalanan klinis masing-masing pasien karena sifatnya hampir selalu berisi informasi yang dapat ditelusuri kembali ke pasien. Beberapa hal yang menarik dari laporan kasus. Pertama, presentasi yang tidak biasa dan langka. Kedua, identifikasi penyebab yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Ketiga, temuan yang luar biasa selama pemeriksaan diagnostik. Dan yang keempat, penggunaan modalitas pengobatan baru tidak lanjut atau hasil yang mengejutkan. Nah, langkah-langkah dalam menulis laporan kesehatan. Yang pertama itu kita dapat melakukan diskusi dengan tim media. Yang kedua, penelitian latar belakang diperlukan untuk pencarian literatur yang luas, mendapatkan izin dan persetujuan, dan pengumpulan informasi, meliputi dokumentasi, hasil yang jelas dari tes diagnostik, dan gambaran rinci tentang pengobatan yang dilakukan. Cara untuk menyiapkan laporan kasus. Pertama, mendapatkan detail dengan benar. Hal-hal yang harus dilakukan pada saat menulis laporan kasus, yaitu pertama, memulai dengan poin utama mengapa laporan kasus ini penting. Yang kedua, menyimpulkan aspek-aspek yang akan dibahas. Dan ketiga, tetap fokus. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat menulis laporan kasus. Pertama, tidak meringkas laporan kasus. Yang kedua, memberikan gambaran luas tentang semua aspek penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, selanjutnya kita masuk materi baru, yaitu surat lamaran. Fungsi surat lamaran sendiri itu adalah sebagai penghubung langsung antara pelamar yang menyerahkan surat berisi tentang potensi yang dimiliki. Kesalahan yang harus dihindari dalam penulisan surat lamaran, pertama, jangan meringkas surat. Menuliskan hal-hal apa saja yang mengapa pantas kita berada dalam posisi tersebut. Yang kedua, surat lamaran ini sebaiknya tidak terlalu panjang. Dan yang ketiga, memastikan kita menyebutkan nama pimpinan dan perusahaan yang dituju dengan benar. Oke, ada beberapa tips dalam menulis tesis untuk surat lamaran. Pertama, mengidentifikasi tesis yang tepat. Yang kedua, isi jurnal. Yang ketiga, format abstrak. Keempat, format pendahuluan. Yang
kelima metodologi penelitian, keenam format hasil dan pembahasan, dan yang ketujuh referensi. Untuk lebih jelasnya, isi jurnal ini harus lebih singkat daripada tesis, di mana tesis ini merupakan karya baru tapi tidak meniru orang lain. Ketiga adalah format abstrak, di mana dalam format abstrak ini lebih pendek dari tesis juga. Tips keempat, format pendahuluan, di mana harus memastikan pendahuluan itu singkat dan langsung pada pokok pembahasan. Tips yang kelima, metodologi penelitian, harus memastikan bagian metode itu rinci dan singkat. Tips keenam, format hasil dan pembahasan, dimulai dengan memberikan interpretasi hasil yang telah dibuat. Tips yang ketujuh, referensi ini memastikan kutipan ditulis dengan benar dan menggunakan format sesuai dengan referensi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.